Penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subjek atau pelaku penemuan hukum terhadap peristiwa berdasarkan kaidah atau metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum. Berdasarkan pasal 20 AB, hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang, dan pasal 20 AB plus pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mewajibkan hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya, melainkan wajib mengadilinya. Kegunaan penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat dan benar. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah hukum merupakan kaidah yang memiliki sanksi tegas. Kaidah hukum ialah kaidah yang mengatur hubungan atau interaksi antar pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung. Tujuan kaidah hukum adalah untuk menciptakan kedamaian hidup antar pribadi. Kaidah sosial adalah aturan atau tata tertib dalam masyarakat yang dipergunakan sebagai pedoman dalam mengatasi masalah-masalah sosial serta fenomena sosial yang melanggar dari keteraturan sosial yang ada. Hukum acara peradilan agama dan peradilan negeri. Hukum acara peradilan agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Hukum acara peradilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat. Hukum peradilan negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten. Mazhab ilmu hukum. Macam-macam mazhab ilmu hukum. 1. Mazhab hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang ditemukan pada alam. Hukum alam sendiri sebenarnya bukan merupakan jenis hukum. 2. Mazhab positivisme hukum. Positivisme hukum adalah ajaran mengenai pemikiran jurisprudensis analisis, dikembangkan pada abad ke-18 hingga abad 19 oleh Jeremy Bentham and John Austin. 3. Realisme hukum. Realisme hukum adalah aliran yang tidak menyetujui adanya ikatan antara putusan hakim dengan putusan hakim sebelumnya. 4. Mazhab sejarah. Mazhab sejarah lahir pada awal abad ke-19, yaitu pada tahun 1814. Mazhab sejarah ini muncul akibat reaksi terhadap para pemuja hukum alam dan hukum kodrat. Jenis-jenis lapangan hukum. 1. Tata negara. Ialah hukum yang mendefinisikan hubungan antara lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 2. Hukum administrasi negara. Ialah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi atau beraksi, dan peraturan itu mengatur hubungan antar warga negara dengan pemerintah. 3. Hukum perdata. Ialah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. 4. Hukum dagang. Ialah hukum yang mengatur dengan disertai saksi terhadap perbuatan manusia dalam menjalankan usaha perdagangan. 5. Hukum pidana. Ialah peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan. 6. Hukum acara perdata dan pidana. Ialah hukum yang mengatur cara-cara dan memelihara dan mempertahankan hukum perdata dan pidana material. Hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
Unifikasi dan kodifikasi hukum. Unifikasi hukum adalah keseragaman hukum bagi seluruh warga Indonesia. Unifikasi hukum ialah peraturan berbagai hukum yang menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara. Kodifikasi hukum adalah pembekuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Asas-asas hukum. Asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret atau nyata, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. Macam-macam asas hukum di Indonesia. Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas perlindungan, asas moral, asas kepatutan, asas kepribadian, asas etikat baik, asas kepastian hukum, dan asas kekuatan mengikat.